Nah, kalau ngomongin persaingan Serie A nih, Inter akhirnya semakin dekat sama Milan yang kemarin pada sombong tuh. Panico, Nesa, Geri udah mulai agak sedikit. Siapa yang sombong? Siapa? Vanessa, Nico, Geri kemarin agak sedikit sombong. Anak-anak Milan. Sekarang udah mulai agak sedikit humble mereka, nggak berani banyak keluar. Bedanya 1. Dulu kemarin awal-awal beda 5 sampai 6 poin kan. Sekarang udah lumayan 1 poin. Kalau ngeliat Lu sekarang mau jadi kayak admin Man United Indonesia? kalau ngomongin Inter, gue kemarin nonton jujur permainannya anjir ya menurut gue, apalagi lawan 10 orang. Tapi kan tim yang bisa menjadi juara adalah kadang yang bisa memenangkan pertandingan even mainnya ancur-ancuran sekalian. Main jelek tetap menang, itu tim ya kan? juara. Ya kan? Ya kalau melihat Kardus artinya bilangin Justin. ya kalau melihat seperti itu artinya Inter sekarang udah mentalitasnya udah ya emang fokusnya untuk Serie A pantas dong dibilang jadi favorit, bener-bener favorit musim ini. Belum. Ji. Sorry itu saya Ji. Ya gue sih ini gue dengan confidently akan mengatakan Atlanta. Semua kan Juve pada Enggak, waktunya. dulu. Enggak Atlanta jauh. Inter bukan calon juara, sorry. Conte nembak kakinya sendiri menurut gue. Kenapa? Lu lihat deh secara track record. Conte selalu punya masalah sama manajemen petinggi klub. Itu dari musim lalu udah ada sebenarnya. Sabar, kita lihat track recordnya. Enggak dong bang. Pertama, berantem di Juve. Ya. Quotes-nya yang dia bilang, lo nggak boleh masuk ke restoran seharga ribuan pound dengan uang hanya 100 euro. Itu Itu nembak kaki dia sendiri. Dia berhenti di hari ketiga pramusim ketika musim mulai. Dia membakar jembatannya untuk kembali ke Juventus, gitu. Sampai dia menerima tawaran Inter. Udah dibakar deh. Lo nggak mungkin balik lagi ke Juventus gitu. Di Chelsea sama. Ketika dia setelah selesai juara di musim pertama, dia teriak-teriak minta pemain. Minta pemain. Ketika itu ini akhirnya berantem lagi dan ini terjadi sama Inter dan ini selalu adalah pola yang sama. Bahkan gitu. kemarin musim lalu udah ribut kan sebenarnya. Yang bikin gua kaget Ji, satu, lu ini mantan Juventus, lu udah pasti nggak akan di back sama fansnya Inter. Jangan lu sampai berantem sama manajemen. Dan quotes terakhir Conte yang bikin gua sangat shock, dia bilang, apa tuntutan fans Inter untuk Inter selalu menang? Iya, terlalu besar. Gue pengen ketawa, dia ngomong gitu. Kan udah gila maksud gue. Gila maksud gue, lu udah emang membakar ini lo sendiri, rumah lo sendiri. Jadi menurut gue ini cuma soal waktu. Jadi bom waktu akan jadi bom waktu di Inter buat gue. Berarti lo masih setuju kalau semua akan Juve pada waktunya? Atau lo melihat emang Milan dan juga musim ini bakal tipis, tapi Juve tetap juara. Tapi kalau gua ngeliat sih yang emang Inter Milan sih. Juve belum. Juve belum. Milan lo anggap di mana Milan? Milan gini, gua ada kemungkinan Milan ini seperti Juventus di musim 2010-2011. Pemain mediocre, tapi nggak ada cedera. Lu harus make sure nggak ada cedera, nggak ada distraction dari kompetisi lain, gitu kan. Dan lu nggak kehilangan poin melawan tim-tim lemah, big six gitu maksudnya buat gua. Tim lemah juga benar harus harus cari poin banyak-banyak di situ. Tapi lawan sesama kompetitor juara lo nggak boleh kalah gitu. Nah ini yang gua masih nggak yakin dari Milan sejujurnya gitu. Walaupun secara performance bagus gitu kan, tapi in the long run gue nggak yakin sejujurnya. Aduh, gue nggak boleh lihat nih lagi ada yang masuk lagi nih. Kalau gue sih ya, gue rasa ya Inter sama Milan sih. Jadi pesaingnya Juventus. Masih ada peluang. Karena walaupun masih Juve yang paling kuat. Enggak. Apaan nih tadi melorot-melorot. Apa itunya tadi tuh kan langsung katanya ngeliat Nesa melorot. Lu kayak lihat setan ya langsung baca doa ya gitu ya. Putih Punya banget. anak cewek Nesa sekarang. Tolong tinggalkan gue sendiri. Kalau rookie sih gitu ngeliat yang begituan sedikit langsung. Ini gua kasih lewat itu. Lo lagian sih yang kemarin ini menang voucher penalti aja. Voucher penalti didapatkan dengan emang kejadiannya ada, bukan ngadi-ngadi itu kemarin. Pantesan United gak jadi dapat penalti lawan kemarin itu yang seri 1-1, 0-0. Enggak, Bang. Rupanya dia Lukaku ya. Tapi kalau Pep Guardiola mungkin orang masih melihat sosoknya bisa lah mengangkat. Oh, kalau Arteta nih gimana ya? Bukan perang lu. Sorry, Bilic sudah dipecat. Padahal berhasil nahan seri loh. Dia itu sebuah pencapaian bagus, nahan seri dipecat. Lah Arteta, ini apa tuh dengan Arteta? Nah ini sebagai pengacara Arteta boleh ngomong dulu. Because Arteta have me as a lawyer. Bang, Arteta udah keterlaluan lah. Dia udah berapa pertandingan gak pernah kalah mulu. Sekarang pun seri gitu ya, walaupun alasannya kartu merah. Cuman berarti ada problem di timnya. Dan pelatihnya juga ada problem. Gini, kan udah kita bilang berkali-kali bahwa lu sebenarnya tidak bisa langsung menyalahkan pelatih. Iya. Iya kan? Iya, cuman kalau udah sampai ke papan bawah mah udah
pelatih juga akan kena imbasnya loh Pak. Kalau Ole kan kemarin kita disalah-salahin, dia masih bisa ada ngangkatnya, bounce iya, back-nya. karena kan Ole udah lebih punya pengalaman dari Arteta, Ji. Oh, iya berarti kan ini salahnya Arsenal menunjuk Arteta. Ya, Ini pelatih kacangan ini. Lu nggak bisa langsung nyuruh orang lari. Iya, ya berarti tim yang salah berarti. Iya, makanya gue bilang pemain kan ini udah kita bahas kemarin. Iya. Karena pemain-pemain yang nggak perform. Ya oke. Ya, Lu tapi lihat kan, aja dari tugas pelatih salah satunya adalah memaksimalkan pemain-pemainnya. Cuma masalahnya dia tidak bisa klik sama pemainnya, lu mau bikin apa kalau begitu? Ya pecat pelatihnya. Enggak, kalau gue buang pemain-pemainnya. Wah, gimana nih? Nih bahkan sampai seorang Walcott yang udah 12 tahun aja nggak ada ngerasa sungkan itu merayakan Dia gol. dendam aja. Saya merasakan ketakutan yang sangat besar. Ditendang. Dia dendam. Nah, tapi kalau dia melihat seperti ini, artinya kan dia bisa melihat, oh ini pemain Arsenal udah nggak punya pride seperti bermain tim besar kayak dulu gitu kan. Arsenal yang dia bilang gitu. Oke, pelatih bisa nyuntikin motivasi, tapi pada akhirnya yang turun ke lapangan 11 orang itu tidak semua bisa menerima motivasi itu dengan baik. Kalau lo rewind episode awal-awal yang ketika Arsenal lagi jumawa gitu kan, 3 awal-awal pertandingan gak kalah. Awal-awal gue siaran, meroket. Gue ngomong, iya bener Arsenal bagus sama Arteta, tapi lo lihat dia ketika dalam bad runs. Bisa nggak dia overturn? Bisa bounce back nggak? Bisa overturn nggak gitu. Ini bad runs-nya Arsenal sekarang dan ini menjadi tantangannya Arteta. Bisa nggak gitu buat dia balikin ini semua dan ya overall kan emang belum gitu. Overall emang belum dan itulah skills manager dinilai. Dalam artian lo nggak cuman soal taktik, soal apa, tapi lu bisa how to motivate your player, bounce back. Cuma kan itu nggak bisa lu bangun semalaman. Iya sih. Lu tetap butuh waktu, tapi lu tetap emang butuh sokongan. Dan sekarang kasusnya apa? Ozil mau perpanjang kontrak. Nah ini gimana sih? Gue nggak ngerti deh. Makanya kan aneh. Kok Ozil malah mau perpanjang kontrak sih? Nggak ngerti ini apakah memang biar dia bisa dijual mahal atau renegosiasi supaya dia bisa main. Ya kenapa dia bisa main? Kenapa harus main? Nah, ini kan aneh ketika dia harus renegosiasi supaya Ozil bisa main, padahal Edu di jelas bilang loh, kita nggak punya pemain kreatif di Arsenal. Ini kan udah kayak dari timnya sendiri ada dua kubu atau ada dua kebijakan yang sebenarnya juga nggak sinkron visinya. Jadi mungkin pelatih tidak punya kuasa full kalau di sini menurut gue. Iya, setuju gue. Ya kalau lu udah begitu lu bisa bikin apa? Ya, ini mah gua rasa semuanya akan dipecat. Edu, Arteta, emang ini pemain apa? Edu nyokong dia kemarin. Orang-orang yang belum layak memimpin Arsenal sih menurut gua kalau ini kan bahkan isunya mereka akan manggil Wenger lagi, manggil siapa lagi untuk mengisi. Jadi kayak board atau dewan konsultasi lah kasarnya gitu. Ini kalau sampai degradasi gimana Arsenal ya? Maksudnya nggak bakal. Degradasi jangan. Karena IPL selalu butuh hiburan. Gua seneng deh. Ini biasa pada posisi MU yang dibully. Hari ini bener-bener kayak Gue kan selalu bilang, gue tuh separah-parahnya MU gue dibully, diserang haters, ratusan orang. Gue selalu bersyukur, karena selalu ada yang tim lebih lucu di bawahnya. Kita harus selalu bisa melihat ke bawah. Iya benar-benar. Itu kenapa gue stand for Arteta. Ini ada yang minta nih, bahas sedikit ya, 1 menit. Barcelona kemarin meraih kemenangan ya juga tipis-tipis juga gitu. Tapi udah sekarang udah beruntun. Apakah lo percaya dengan kata-kata coach sekarang? Dia di bawah komen dia udah menemukan ritme permainan lu gitu. Ngapain sih lu percaya sama kata-kata coach? Ngapain sih lu percaya sama kata-kata coach? Soal koman gak jelas buat gua. Enggak nih pelatih gak jelas sudahlah. Gue juga ada bilang gitu kan, ini gak konsisten kurang ini gitu loh. Cuma karena dia brandnya di Barcelona sekarang, terus dia nice guy, terus pernah juara ini apaan ini? Ini apa lagi sih? Selamat buat kelahiran baby. Sarangnya, aduh Udah makasih resmi banget jadi loh. ini ya, Jadi- masuk ke grup WA bapak-bapak ya. Iya. Gue tadi mau ini minta saran dari bapak-bapak yang lebih senior gitu kan. Oh nama anak lo Zoe. Beckham, welcome to the world. Zoe di sana. Zoe Adriani Tamrin, makasih sekali. Tadinya katanya mau ngasih namanya Abrar, pasti jadi anak soleh deh kalau. Anakku cewek. Oh iya. Anaknya Soleh amat cewek. ya. Maju kali bang. Bang, ya biasa, Reza sekarang kan udah tahu sendiri loh. Iya Ya kan? Iya. Kenapa Pak? Kita cerita nanti aja.
Ngeri. Kalau ada yang mau ngasih kado ke Hanif, kasih tahu dong, kasih tahu alamatnya. Alamat apa? Mau ngasih kado fans-fansnya Hanif, Oh, kasih kado. yang buat di FC. babynya. mau kasih kado buat babynya Hanif, boleh kirim ke alamat lo apa? Iya, kemudian DM aja dulu. DM aja ke Instagramnya Hanif Ya, atau ke Hanif Jebret Media boleh atau ke Instagramnya Hanif. Nanti kalian bisa Kalau misalnya ngirim-ngirim belum ke dapat dia. inspirasi gitu mau ngasih kado apa, belinya di Shopee aja. Betul. Oh iya, beli di Shopee, kirimin langsung ke Hanif, Iya. kirimin ke kantornya di Shopee-nya. Gak pakai ongkir kalau gitu ya. Iya. Oke. Dan Calling di Bukalapak. Oh gitu. gitu. Dicatat Nesa. Nah, selamat ya jadi puasa ngikutin Tapi kardus Indomie tapi sekarang kalau ya. Nesa lu tarik ke Shopee, iman lu gimana? Nggak apa-apa bang, nanti gua usahain nggak ke Bang, kantor dia mah aja. iman kuat, amin nih nggak kuat. Iya. Oke, itu dia.